Halo guys, saya Dinda Mutia Febri dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas A Stambuk 2020 dengan mata kuliah pemasaran global. Di sini saya membuat video untuk menjawab ujian akhir semester saya. Dan di sini saya akan menyimpulkan materi pemasaran global selama satu semester, yaitu semester 4. Guys, mari dengarkan kesimpulan dari yang akan saya sampaikan. Kalau kita bicara tentang pemasaran global, pasti teman-teman sudah berpikirkan bagaimana sih cara kita agar memperkenalkan produk. Nah, ada kata global. Global itu kan sudah meluas, yang dimana mencakup beberapa negara. Jadi, mari kita dengarkan. Pemasaran global menjadi salah satu aspek paling penting dari transformasi besar yang telah mempengaruhi kehidupan masyarakat saat ini. Pemasaran sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas atau proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, serta menyampaikan produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat banyak. Pemasaran global adalah ruang lingkup aktivitasnya. Perusahaan yang bergerak dalam pemasaran global melakukan aktivitas bisnisnya di luar negara asalnya. Langsung saja kita membahas yang bab pertama, yaitu ruang lingkup dan tantangan pemasaran global. Pemasaran global adalah suatu strategi pemasaran yang dilakukan dan diikuti oleh banyak negara di dunia. Jadi pemasaran global merupakan kegiatan ekonomi, yaitu jual beli produk dalam global market atau pasar global yang dilakukan oleh masyarakat di dunia. Konsep pemasaran global terdiri dari: pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua, adanya produk. Yang ketiga, nilai, biaya, dan kepuasan. Yang keempat, pertukaran, transaksi, dan hubungan. Yang kelima, pasar. Yang keenam, pemasar dan pemasaran. Ada 7 perangkap yang harus diketahui oleh perusahaan untuk memasuki pasar global. Yang pertama, memasuki pasar asing dengan berpatokan pada besarnya permintaan. Yang kedua, meremehkan pesaing yang ada. Yang ketiga, ekspektasi bahwa konsumen di seluruh dunia mendambakan hal yang sama. Yang keempat, masuk dengan harga yang tidak tepat. Yang kelima, memasuki pasar tanpa merencanakan proses ekspansi. Yang keenam, salah milih. Yang ketujuh, kehilangan eksklusivitas merek. Untuk itu juga para perusahaan yang ingin memasuki pemasaran global atau pasar global harus mengetahui hambatan apa saja. Hambatan itu terkait dengan tarif maupun non-tarif. Nah, yang tarif itu terdiri dari biaya masuk, biaya transportasi, kurs mata uang yang berbeda, dan biaya tambahan. Yang untuk non-tarif sendiri seperti adanya aturan perizinan dan kebijakan pemerintahan yang berbeda. Bab kedua yaitu tentang lingkungan pemasaran global. Lingkungan pemasaran global merupakan sesuatu yang kompleks dan sulit untuk diantisipasi dengan cepat bila perusahaan tidak siap menghadapinya. Lingkungan pemasaran global berpengaruh pada organisasi atau perusahaan yang akan melakukan pemasaran dalam skala luas. Lingkungan pemasaran global ini terkait beberapa aspek. Yang pertama, lingkungan ekonomi global. Nah, pada dasarnya lingkungan ekonomi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang ekonomi mikro dan makro. Sudut pandang ekonomi mikro berkaitan dengan lebih fokus pada kemampuan sebuah perusahaan untuk bersaing dalam pasar tertentu. Sedangkan dalam makro berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta kebijakan ekonomi pada suatu negara untuk membentuk cakupan pasar dan pandangan ekonomi. Aspek berikutnya adalah politik. Lingkungan politik global ini sangat memegang peranan penting dalam bisnis global. Faktor penyebab utama adalah karena politik yang dianut dari berbagai negara kadang sama, ada juga yang berbeda. Perbedaan yang menimbulkan masalah kompleks dalam kegiatan bisnis ini. Lingkungan berikutnya adalah lingkungan hukum global. Lingkungan hukum global itu sangat dinamis dan kompleks. Oleh karena itu, cara yang terbaik untuk diikuti adalah meminta bantuan pakar hukum. Namun, para pemasar banyak yang cerdik dan proaktif dapat melakukan tindakan untuk mencegah situasi yang menimbulkan konflik, khususnya yang menyangkut tentang suatu hal seperti hak paten dan hak dagang. Lingkungan berikutnya adalah lingkungan sosiokultural. Lingkungan sosiokultural ini terkait dengan karakteristik dari masyarakat yang tinggal pada suatu negara yang akan menjadi tempat kita untuk beroperasi dalam memasarkan produk. Nah, ini terkait dengan kayak
budaya yang mencerminkan nilai dan kepercayaan masyarakat tersebut. Dalam hal ini, para pemasar harus mampu beradaptasi dengan kebiasaan karakteristik yang dilakukan oleh masyarakat dimanapun perusahaan tersebut beroperasi. Lingkungan yang terakhir adalah lingkungan informasi dan teknologi global. Teknologi informasi dapat mendukung perkembangan industri dan penghasilan negara jika didukung oleh sistem, infrastruktur, peralatan teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang memadai. Bab ketiga yaitu membahas tentang segmentasi, targeting, positioning, dan branding global. Segmentasi dalam pasar global merupakan proses pembagian pasar dunia ke dalam berbagai kelompok pelanggan yang berperilaku sama atau memiliki kebutuhan serupa, terdiri dari segi psikografi, demografi, dan geografis. Global targeting merupakan proses mengevaluasi dan membandingkan berbagai segmen pasar global, serta memilih satu atau lebih di antaranya sebagai pasar sasaran yang dinilai berpotensi paling besar untuk dilayani secara efektif dan efisien. Penetapan pasar sasaran global biasanya dilakukan dengan menggunakan dua kriteria utama, yaitu potensi dan kapabilitas. Positioning global adalah cara produk itu didefinisikan oleh konsumen berdasarkan jumlah atribut atau tempat produk tersebut dipikiran oleh konsumen secara relatif terhadap konsumen yang bersaing. Jadi di positioning global ini bagaimana sih cara produk itu bisa ditempatkan atau diposisikan dalam konsumen gitu. Yang terakhir adalah global branding atau branding global, merupakan upaya yang menyangkut standarisasi dari bisnis. Produk ini biasanya ditemukan di berbagai negara dengan nama yang sama untuk produk yang sama. Contohnya ini kayak brand Uniqlo. Nah, itu di berbagai negara itu ada tuh store Uniqlo. Nah, itulah contoh dari branding global. Bab keempat yaitu strategi memasuki pasar global. Faktor pertimbangan utama dalam pasar global ini ada dua, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Nah, faktor pendukungnya itu yang pertama ada kebutuhan pasar, kedua teknologi, yang ketiga mutu, yang keempat daya tuas. Faktor penghambatnya itu ada tiga, yang pertama perbedaan pasar, kedua sejarah, yang ketiga budaya organisasi, kelima yaitu tentang pemasaran ekspor. Kalau sudah berkait dengan pemasaran ekspor, berarti bagaimana sih cara kita untuk memperkenalkan produk kita itu lebih luas lagi dan mengirim produk kita itu ke luar dari negara kita asal. Jenis ekspor. Yang pertama, ekspor tidak langsung adalah kegiatan ekspor yang dilakukan melalui perantara atau eksportir dari negara asal, lalu dijual kembali oleh eksportir tersebut menggunakan perantara perusahaan manajemen ekspor. Sedangkan ekspor langsung adalah kegiatan ekspor yang dilakukan melalui perantara atau eksportir yang berlokasi di negara tujuan ekspor. Untuk itu ada juga jenis ekspor lainnya seperti ekspor migas dan non-migas. Ekspor migas ini terkait dari gas dan minyak bumi. Sedangkan di non-migas ini seperti hasil perkebunan, peternakan, pertanian, hasil hutan, serta barang-barang dari hasil industri. Bab ke-6 yaitu membahas tentang International Business Partnership atau disingkat dengan IBP. International Business Partnership ini ialah yang digunakan sebagai platform yang meliputi berbagai bentuk kemitraan atau aliansi strategi. Motif perusahaan melakukan IBP yang pertama, mencapai skala ekonomis dan pembelajaran bersama dengan mitra bisnis. Yang kedua, mendapatkan akses ke aset perusahaan lain seperti teknologi, pasar, modal, kapasitas produksi, atau tenaga kerja. Yang ketiga, memperkecil resiko terutama dalam menanggung modal yang besar. Yang keempat, membentuk suatu pasar. Yang kelima, keinginan untuk memasuki pasar secara lebih cepat. Yang keenam, organisasi yang membutuhkan kerjasama karena membutuhkan sumber daya, terutama dana dan keahlian serta tenaga. Bab 7, strategi pemasaran kompetitif. Strategi pemasaran kompetitif yaitu strategi yang sangat memposisikan perusahaan terhadap pesaing
dan memberikan perusahaan kemungkinan keuntungan strategi yang kuat. Tujuan utama perusahaan melakukan ini adalah mempertahankan dan memperkuat posisi kompetitif di masa depan. Tujuan ini dapat dicapai dengan 3 cara. Yang pertama, memperkuat persepsi pasar. Yang kedua, mengelola pasar. Yang ketiga, mengembangkan market sensing dan cooperative intelligence. Teori yang ke-9 adalah distribusi global dan penempatan harga global. Proses manajemen saluran distribusi biasanya mencakup panjang supaya produsen bisa menjual hasil paling maksimal atau memperoleh hasil yang paling maksimal. Tahapan saluran distribusi ini terdiri atas yang pertama itu ada produsen. Setelah dari produsen itu ada namanya distributor. Nah, selanjutnya ada subdistributor. Setelah dari subdistributor ini biasanya kayak seperti grosir. Setelah dari grosir biasanya ke pedagang eceran atau retailer. Dan yang terakhir adalah konsumen. Manajemen perlu menyadari bahwa konflik saluran tidak hanya dapat merusak sebagian sistem distribusi perusahaan, tetapi juga dapat merusak seluruh sistem distribusi. Secara spesifik, konflik saluran dapat membahayakan distribusi penawaran perusahaan yang efektif dan efisien kepada pelanggan saat ini. Strategi penetapan harga market skimming merupakan usaha secara sistematis untuk menjangkau dan melayani segmen pasar yang bersedia membayar harga premium atau harga mahal untuk suatu produk yang akan dipasarkan. Dalam hal ini, produk harus memiliki nilai yang tinggi bagi para pembeli. Biasanya, strategi ini diterapkan dalam tahap perkenalan pada tahap siklus hidup produk, di mana kapasitas produksi dan persaingan masih sangat terbatas. Melalui penetapan harga yang tinggi, maka permintaan terbatas pada early adopting bersedia akan mampu membayar harga tersebut. Salah satu tujuan strategi ini adalah memaksimumkan pendapatan pada volume yang terbatas dan menyesuaikan permintaan dengan penawaran yang tersedia. Selanjutnya yaitu bab 10 tentang komunikasi pemasaran global. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Sedangkan komunikasi pemasaran global merupakan efektivitas komunikasi pemasaran yang melewati batas-batas negara. Untuk itu, ada beberapa bentuk dalam komunikasi pemasaran global. Yang pertama, personal selling. Yang kedua, advertising. Yang ketiga, sales promotion. Yang keempat, public relation. Untuk hal itu, variabel apa saja sih yang mempengaruhi komunikasi pemasaran global? Variabel tersebut ada 2. Yang pertama, budaya. Yang kedua, media. Dalam komunikasi pemasaran global ini ada beberapa isu yang terkait. Yang pertama, perbedaan bahasa. Yang kedua, ketersediaan media. Yang ketiga, kendali pemerintah. Yang keempat, ketersediaan agen periklanan. Yang kelima, ketentuan mengenai promosi penjualan. Yang keenam, kemunculan media-media mutakhir. Terakhir yaitu tentang perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian pemasaran global. Seperti halnya perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses atau suatu rangkaian urutan yang secara rasional disusun. Jadi kalau dikaitkan dengan pemasaran global, berarti kan di sini para perusahaan, ada produsen, mereka itu merencanakan, menyusun bagaimana strategi mereka untuk bisa masuki pasar global. Pentingnya pemasaran global saat ini dibentuk oleh pengaruh dinamis dari beberapa kekuatan yang mendorong dan menghambat. Hal yang termasuk dalamnya adalah kebutuhan dan keinginan pasar, pertumbuhan ekonomi dunia, dan mengenali peluang untuk mengembangkan daya tuas dengan beroperasi secara global. Selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses pengompokan atau pembagian kegiatan dalam tujuan yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan secara global gitu. Dan di organisasi juga, di pengorganisasian ini juga diberi tanggung jawabnya kepada bagian-bagian yang telah diorganisasikan. Pilihan bentuk organisasi suatu perusahaan memiliki implikasi yang sangat besar pada fungsi pemasaran.
Sebuah perusahaan multinasional harus memiliki struktur organisasi yang memaksimalkan desentralisasi. Di samping tetap memungkinkan koordinasi antara kegiatan-kegiatan yang independen, struktur tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Kualitas manajemen. 2. Keragaman lini produk. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Yang keempat, lokasi anak cabang dan karakteristiknya. Yang kelima, blok perekonomian. Selanjutnya yaitu pengendalian dalam pemasaran global. Pengendalian pemasaran adalah sebuah usaha mengoreksi dan selanjutnya memberikan petunjuk kepada pemasar dalam melaksanakan strategi pemasaran, supaya para pemasar selalu bertindak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Dengan begitu, maka bisa menghasilkan hasil yang optimal. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan selama 1 semester mengenai mata kuliah pemasaran global. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pemahaman saya, dan sampai bertemu di berikutnya teman-teman.